terkait Tantri dan teman-teman lainnya kan kalau nggak salah udah pernah dilaporkan ya ke Polda, mungkin update-nya progresnya apa sekarang? Mungkin ya. Terkait itu yang kita laporkan itu berbeda ya. Yang kita laporkan berbeda itu terkait nama dan juga kami adalah founder, kami bertiga adalah bagian dari founder Kotak. Terkait itu. Nah, lagu kami memang pernah bilang ke teman-teman juga bahwa siapapun yang menggunakan karya cipta kami, baik kita yang sendiri maupun bersama, harus izin dengan kami dulu, baru kami izinkan. Gitu. Artinya harus izin dengan kami dulu. Kalau tidak, kami larang. Harus kami dapat izin dari kami dulu. Tetapi sampai detik ini, ya sampai saat ini, artinya yang kami berikan arahan itu, artinya somasi itu ya, waktu itu somasi terbuka tidak diindahkan. Jadi berarti ya ini mungkin bukti kita memberikan kesempatan yang kedua ya. Namanya kita manusia biasa, tempatnya salah. Ya, jadi begitulah saya diarahkan sama kuasa hukum kami, Pak Minola. Manusia itu tempatnya salah. Mungkin yang kemarin dia hilaf kali. Nah ini kita kasih kesempatan yang kedua. Kalau yang kedua ini memang masih tidak diindahkan juga, masih tetap dibawakan tanpa izin dari kami khususnya, berarti ya sesuai dengan dibilang sama kuasa hukum kami tadi, kami akan laporkan ini ke Bareskrim. Ya, terima kasih. Tapi sejauh ini yang diketahui masih menggunakan, maksudnya masih membawakan lagu-lagu itu apa enggak bang setelah kemarin? Masih menggunakan. Terakhir kapan bang dia menyanyikan lagu-lagu Bang Posan? Ya sampai terakhir juga masih digunakan terus. Kapan? Lalu enggak, sebelum pergi berangkat kemana tuh? Ya. Masih digunakan terus kok, diposting lagi. Ada berapa lagu yang dinyanyiin lagi? Saya belum tahu persis, tapi lagu-lagu yang karangan saya bersama itu masih digunakan. Gitu. Tapi untuk royalti terima nggak? Saya tidak pernah menerima royalti sepeser pun untuk itu. Dan tentunya saya tidak memberikan izin. Jadi saya tidak perlu menanyakan untuk masalah itu karena saya tidak kasih izin. Belum memberikan izin pada waktu itu. Ya artinya meskipun tidak diberikan izin kan mereka tetap menyanyikan, mungkin mereka ngasih royalti gitu. Terima nggak royaltinya? Tidak ada terima. Udah. Bang ini kan bertepatan dengan si Tantri mungkin baru pulang haji juga, ini sekedar mengingatkan lagi kah preskon ini atau seperti apa bang? Penegasan ya. Ini penegasan. Artinya tadi saya bilang manusia itu kan tempatnya salah. Nah kemarin sudah kita kasih penegasan atau somasi gitu ya. Ini kita kasih penegasan yang kedua. Jadi lagi. intinya jangan tersesat dengan pemikiran yang keliru. Ya selama ini kan ada pemikiran kalau misalnya lagu itu diciptakan bersama-sama, bolehlah dinyanyikan meskipun tanpa izin dari pencipta lainnya. Nah, undang-undang kan tidak bilang ada pengecualian. Yang berarti setiap orang yang menggunakan lagu secara komersil itu dia wajib untuk meminta izin penciptanya. Jadi kalau misalnya suatu kekayaan, karena ciptaan itu kan juga kekayaan intelektual. Kalau kekayaan itu pemiliknya secara bersama-sama, ini mau dijual, ini mau disewakan, ini mau digunakan, kan itu harus seizin dari seluruh pemilik kekayaan. Ya, seluruh pencipta dalam hal ini. Jadi nggak boleh mereka nyanyikan karena mereka merasa, kami kan ciptakannya, kami kan juga penciptanya. Betul, Posan juga penciptanya. Jadi harusnya digunakan minta izin dulu. Adalah nuwun sewunya sedikit kan begitu. Jadi jangan seperti itu. Jangan artinya itu dianggap itu adalah benar secara hukum. Apalagi kemudian ada orang yang membenarkan dengan pemahaman pasal 87 tadi itu ayat 4. Jadi menyesatkan. Padahal kan itu hanya untuk penggunaannya itu untuk layanan publik. Bukan live konser. Ini yang harus jelas dan tegas disampaikan. Karena kalau nggak nanti akan terjadi pemahaman yang keliru. Ya, terjadi pemahaman yang keliru. Nah, kalaupun misalnya ada perjanjian dengan LMK yang menjadi pemegang hak cipta, ya, jelas 83-nya mengatakan perjanjian lisensi itu tidak bisa dijadikan sebagai sarana, ya kan jelas ya, sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Jadi seolah-olah udah LMK yang berhak menentukan secara otoriter gitu loh. Karena kan bagaimanapun LMK itu kan mendapat kuasa dari pencipta. Nah, jadi ini yang kadang-kadang ada suatu pemahaman kalau sudah LMK, pencipta itu udah
nggak ada gunanya. Ini yang nggak boleh. Ini artinya kita mencuplik undang-undang yang kita anggap menguntungkan kita dengan penafsiran yang salah dan keliru lagi. Wah, ini yang jangan sampai, karena pencipta itu pemilik kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, ada pertanyaan lain? Bang, kan ini kan terkait dengan tadi tidak dibayarkan royalti ya. Nah, kalau misalnya dihitung semua diakumulasi sampai berapa sih keluarga? Jadi gini. Iya. Jadi gini. Mekanismenya itu kalau sebelum menggunakan secara komersil dalam pertunjukan ciptaan atau live konser itu, dia mengikuti tatanannya, dia minta izin, nggak mau sama penciptanya, tapi dia meminta izin kepada pemegang hak cipta. Dalam hal ini LMKN, maka keluar lisensi. Tapi nggak juga, pemegang hak cipta juga nggak bisa langsung menghilangkan hak daripada pencipta. Jadi kalau pencipta bikin note, misalnya seperti itu juga harus dipenuhi, diindahkan. Jadi kalau misalnya dia bilang itu catatan khusus, nah ini kan juga harus diperhatikan. Yang bilang saya bukan, pasal 83, pasal 82 ayat 3. Nah, jadi kalau misalnya itu dilakukan, keluarlah lisensi, dia konser, maka hitungan royaltinya itu kan sebelum diubah, karena masih belum diubah, 2% dari total produksi atau tiket. Itulah biayanya. Tapi kalau sudah terjadi pelanggaran, digunakan, tidak ada izin, maka yang berlaku kan ketentuan pasal 113 ayat 2. 3 tahun penjara, denda ganti ruginya 500 juta. Nah, jadi kalau sudah terjadi pelanggaran, kan nggak mungkin lah hitungannya ke 2%. Hitungannya ya ke denda yang ditentukan oleh undang-undang. Ini kan sama. Bayar kewajiban kita kepada negara misalnya. Bayar pajak tepat waktu atau bayar listrik tepat waktu sekian. Telat. Kan gini, bayar pajaknya selambat-lambatnya tanggal sekian. Bayar listrik selambat-lambatnya tanggal 20. Lu telat. Telatnya setahun misalnya. Masa lu mau bayar sesuai dengan nilai listrik yang normal? Ya ada dendanya. Ini juga seperti itu. Kalau kamu tidak lakukan sesuai dengan aturan yang ada, berarti kan sudah terjadi pelanggaran. Kalau sudah terjadi pelanggaran, maka satu kali menggunakan lagu tanpa izin, dendanya adalah 500 juta. Kemauannya Kosan? Bukan. Kemauan Parik? Bukan. Undang-undang yang bilang. Jadi jangan salah. Sehingga akhirnya kemudian masyarakat memusuhi pencipta. Jangan begitu. Ini aturan yang ditegakkan. Apa kita mau negara kita ini tidak lagi dilandaskan kepada aturan dan perundang-undangan, suka hatinya kita aja. Kalau kita senang boleh dilanggar, jangan begitu loh. Ya, oke, jelas Mbak ya. Nah, oke, ada pertanyaan lain. Oke, mungkin dari Posan sendiri gimana Posan, merasa sejauh ini kan merasa artinya ini nggak sih kecewa banget, ini seperti apa sih? Karena kan ini bukan pertama kali, gitu loh. Nah, artinya kalaupun misalnya ada dikasih kesempatan lagi sementara mereka sendiri ya masa bodoh amat gitu loh. Itu gimana buat Posan? Nggak hal sikap apa sih yang mungkin yang selain ini gitu loh? Ya, kalau dibilang kecewa ya tentunya sangat kecewa. Banyak hal yang kerugian yang terjadi pada diri saya, terutama hak moral saya itu sudah sangat terinjak-injak. Karena tidak disebutkan siapa penciptanya itu pernah terjadi dan pernah diposting sama mereka. Lalu terutama hak ekonomi, ya. Orang yang di belakang saya kan banyak, artinya ada anak saya, ada istri saya, ada orang-orang yang saya hidupkan. Itu kan semua jadi bagian dari mereka juga. Gitu. Nah, itu hak ekonomi juga kita sudah terganggu. Tapi di luar daripada ekonomi yang paling utama itu adalah hak moral saya itu saya sudah merasa sangat dirugikan sekali. Karena bikin satu karya itu kita menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Itu bukan hal yang mudah. Gitu. Benar kata Pak Minola tadi sebagai kuasa hukum kami, ya kalau mau ya, kalau memang merasa hebat ya kalian nyanyikan aja lagu yang bukan lagu yang ada sayanya gitu. Tapi kalau sampai sekarang masih dibawain dan sampai setelah ini masih dibawain juga, ya berarti kalian memang sudah wajib kita laporkan ke Bareskrim gitu. Nah kalau sampai kita laporkan juga, kalian masih bawakan juga, berarti kalian merasa kalian itu orang yang kebal hukum. Kita lihat nanti bagaimana negara kita ini memperlakukan manusia itu haknya sama. Tapi Bang Minola sempat lakukan beberapa kali gitu, kayak Anang Hermansyah kan sempat dia melakukan hak kekayaan intelektual. Cuman sampai detik ini kan
sampai bahkan di saat dia jadi anggota DPR pun sempat memperjuangkan itu, tapi tetap dari pihak manapun tetap tidak ada ininya. Itu seperti apa Bang? Mungkin dari Abang sendiri yang bisa menjadi pelopornya. Jadi